Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan nama saya Ita Rosmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Siberseh Nurjati Cirebon. Perkenankan pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan menampilkan praktek mengajar pada materi beriman kepada Nabi dan Rasulullah di kelas 8A SMP Negeri 20 Tasikmalaya. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Cynthia pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fahrul. Siapa lagi? Aidil. Aidil. Terus? Aina. Aine. Fahrul kenapa? Oh, apa sakit? Sakit. Kemudian kalau Aine? Izin. Terakhir tadi siapa satu lagi? Aidil. Aidil kenapa? Izin. Aidil izin. Jadi ada satu orang sakit dan dua orang izin. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu masih melihat dasinya yang melorot. Coba dirapihkan. Radit, rapihkan. Ini kenapa tidak pakai dasi? Kemana dasina? Ayah, coba pakai dulu dasinya. Menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat minggu kemarin Ibu membahas tentang apa? Jual beli, utang piutang, dan riba. Ya, diharapkan setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian mempunyai satu sikap jujur, kemudian sikap amanah dalam kehidupan
sehari-hari. Baik kalian nantinya akan menjadi seorang penjual ataupun seorang pembeli. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang, tadi ada yang lihat nggak di awal? Ada judul. Judul apa tadi? Ada yang lihat? Nabi dan Rasul. Nah, ini coba kalian lihat judulnya apa? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada minggu ini kita akan belajar materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, coba silakan kalian baca. Pertama apa? Siapa Saja Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Coba siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, siapa saja? Nabi Adam, Nabi Nabi Adam. Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, kenapa bisa menjawab itu? Ada dalam? Ada dalam Al-Quran. Ya, betul. Nama-nama Nabi dan Rasul ada sebagian yang menjadi apa? Nama surah di dalam Al-Quran. Coba kira-kira apa ya perbedaan Nabi dan Rasul? Kira-kira siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Pertanyaan nomor 2, silakan dijawab. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu, Ya, namun tidak membawa syariat. iya. Kalau Sedangkan Rasul adalah Nabi seorang utusan Allah, ya Nabi. yang membawa wahyu Kemudian atau menerima syariat. ada yang bisa menyempurnakan jawabannya? Udah betul ya yang barusan? Ya, ada perbedaan, ada gambaran, ada. Ya, jadi kalau ibu tanya apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu diberi wahyu, tapi tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul menerima wahyu, tapi harus disampaikan. Ada perbedaannya? Ada. Kenapa sih kita sebagai manusia harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Itu pertanyaannya. Cung. Saya Bu. Oke, coba. Karena bagian dari rukun iman yaitu menghormati utusan Allah, mengikuti petunjuk yang benar, mengajarkan tauhid. Iya. Jadi beriman kepada Rasul itu bagian dari rukun iman. Iman. Nomor berapa? Nomor 4. Nah, rukun iman yang keempat ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Betul ya, Maulida? Yang kedua adalah orang yang memberikan petunjuk. Betul sekali. Karena kalau tidak ada Nabi dan Rasul, apakah kita akan seperti ini? Tidak. Mungkin kita masih jahiliyah, mungkin ya. Kalau misalnya Rasul tidak diutus. Nah, seperti itu. Kita kasih apresiasi untuk 3 orang teman kita ya. Tepuk mantul. Mantul jawaban mereka. Hebat ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu, oke? Sebelum ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ibu punya permen. Ada yang mau permen? Tapi permennya hanya 5. Gak apa-apa ya. Ibu bagikan satu kelompok 1 permen saja. Tangannya semuanya gak ada yang pegang permen ya. Permennya meskipun 1, jangan dulu dipegang sama siapapun. Simpannya di tengah-tengah, awas. Kepala. Ayah anu kieu we hungkul. Tekasinya. Kieu we, boleh enggak? Enggak boleh, harus mengikuti, awas. Ya. Sekali lagi. Pundak, telinga, pipi, mata, hidung, mulut, hidung, pipi, permen. Cung yang dapat Cung. Cynthia, Maulida, Gian, Serin, dan ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Kalian masih ingat tadi dengan pertanyaan Ibu pas. Nah, untuk asesmen ini tidak jauh seperti itu. Kalian jawab sendiri-sendiri. Asesmennya harus dikasih nama, kelas, kemudian Ibu kasih waktunya hanya 2 menit cukup ya? Cukup. Kemudian nanti harus dikumpulkan kembali. Kalau
Oke, Ibu baca sekilas ya jawaban kalian. Masih ada yang belum diisi semua, ada yang baru satu gitu ya, nggak apa-apa tapi ada. Coba baca tujuan pembelajaran. Saya mau ngapain sih hari ini gitu kan? Belajar apa sih? Nah ini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, coba kita baca bareng-bareng. Peserta didik dapat iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Nah, jadi ini tujuannya, gitu ya. Setelah pembelajaran ini berarti kalian kompetensi yang harus didapatkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti akan Ibu tayangkan ya sebuah video. Kemudian kalau misalnya nanti kurang kedengeran, Ibu juga akan share ke grup kalian, ke grup PAI ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan. Sebentar. Nah, ada kartu. Kartunya ada warna apa aja ini? Ada biru, ada pink. Jadi harus dicocokkan. Yang pink ini adalah kartu soal, yang biru adalah jawaban. Nggak bakal pusing kan? Enggak, hanya saja nanti kalian harus mencari jawaban dan soal yang sesuai. Paham? Kalian akan melihat video ya. Ini videonya dari TikTok Ibu dapatnya ya. Setelah Nabi Isa siapa ya? Setelah Nabi Isa siapa? Nggak tahu ya. Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa siapa? Lupa ya? Setelah Nabi Isa siapa? Semesta alam ini tidak akan ada kalau tidak ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia orang yang paling dicintai, kenapa kakinya berdarah sampai terompak kakinya basah? Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, kalau sampai menetes darah itu ke kanan, rasakan solidnya. Dari video barusan, apa yang kalian amati? Satu kata saja, tidak apa-apa. Tidak? 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 Tidak hafal nama-nama Nabi. Betul tidak barusan? Betul. Apa lagi? Tadi kata Ustadz Abdul Somad apa? Kenapa hari ini manusia atau umat Islam lebih mengidolakan orang yang non-muslim, tidak mengidolakan Nabi dan Rasulnya? Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, ketika nur Nabi Muhammad tidak diciptakan, kita pun tidak akan ada. Tapi kenapa kita apa? Lupa lagi. Pasti kan kalau kecil mah kita teh udah apal, betul nggak? Tahu kisah-kisah karena sering ngaji. Kalau sekarang masih suka ngaji? Masih ingat kisah-kisah Nabi dan Rasul? Ada yang ingat, ada yang enggak kan? Nah itu padahal itu teh wajib. Salah satu cara bagaimana, nah ini yang ketiga coba. Bagaimana cara mengimani Nabi dan Rasul? Salah satunya dengan mengetahui kisahnya, dengan mengetahui sifat-sifatnya. Kalian tahu sifat-sifat Nabi dan Rasul? Apa saja? Sidik, betul. Amanah, tabligh, patona. Oke, jadi dari pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengimani Nabi dan Rasul? Yaitu dengan memahami atau mengetahui sejarahnya Nabi kita. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari video tadi padahal mudah sekali ya. Siapa Nabi setelah Nabi Isa katanya? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Padahal udah besar, udah apa tadi, udah balik. Tapi dia menjawabnya bagaimana? Tidak tahu. Kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan meskipun tinggal di mana, di pelosok, bukan di kota ya. Tapi kita bisa dikasih kesempatan untuk mengaji, untuk apa? Sekolah TPA. Ada yang masih sekolah TPA di sini?
Oh, sudah tidak ada ya, tidak apa-apa. Tapi mengaji kalian harus terus karena yang namanya belajar tidak ada batasan. Meskipun kalian sudah nenek-nenek, Alif, kalau sudah kakek-kakek, Alif masih wajib belajar nggak, Alif? Hah? Masih, iya. Selama apa? Hayat masih dikandung badan harus kita belajar. Tidak ada batasan untuk berhenti belajar. Ya, meskipun nanti kita berbatas, misalnya dari SMP ke SMA, dari SMA ke mana? Kuliah. Tapi itu teh sebenarnya tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya, kita bisa mengenal Nabi Muhammad dari mana? Mengaji, betul kan? Nabi Muhammad dilahirkan, di mana dilahirkannya? Di Mekah. Kemudian tahunnya? Tahun gajah. Kemudian nama orang tuanya. Terus sejarah beliau dari apa? Menyebarkan Islam, mulai dari apa? Sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan sampai bisa ke kita, ke Indonesia, ke Kawalu, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Di sini bisa kalian baca. Silakan kalian baca. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah yang diberikan wahyu kepada mereka untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi itu selain tugasnya untuk menyampaikan, mereka juga menjadi teladan. Makanya kita kalau ingin mengidolakan, idolakan siapa? Nabi kita. Tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya. Ya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beriman kepada Nabi tadi masuk pada rukun iman yang keempat. Ada yang kedua, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Apa arti dari sidik? Apa arti dari amanah? Apa arti dari tabligh? Apa arti dari patona? Sidik itu nabi, seorang nabi dan rasul itu pasti menyampaikan suatu kebenaran. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam hari ini harus bisa menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau mau share apapun, kita harus mengecek kebenarannya. Apakah itu beritanya benar? Apakah hoax gitu ya. Perbedaan, tadi sudah ya. Perbedaan Nabi Rasul, tugas Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu, memberi teladan. Ali teladan teh naon? Contoh, mengajak umat untuk menyembah Allah, betul ya? Nah, menjadi pembimbing dalam kebenaran dan keadilan. Terakhir ada Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kenapa ada Nabi dan Rasul Ulul Azmi? Apa bedanya dengan nabi-nabi yang lainnya? Karena memiliki keteguhan, kesabaran, dan di antara yang termasuk Rasul Ulul Azmi siapa saja? Nabi Musa, Nabi Isa, betul. Nabi Daud, Mimin, kan ada dalam kata mimin. Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nah ini ya, tadi kata Ibu Rasul Ulul Azmi. Nah kita langsung ke ini, ke match ya, ke metode. Satu kelompok, Ibu bagikan satu. Coba tolong ya, tolong bagikan ke belakang. Kemudian ini juga tolong bagikan, tolong di belakangnya sudah ada double tip, jadi kalian nanti pas menempel, jangan dulu sekarang ditempelnya ya, sekarang mah disusun dulu.
Berarti yang pertama tadi kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan. Apa yang membedakan Rasul Ulul Azmi dengan Rasul lainnya? Jawabannya adalah Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki Sama nggak keteguhan luar jawabannya? biasa dalam menghadapi ujian dan rintangan dalam menyampaikan wahyu serta membawa wahyu yang lebih besar untuk umat yang lebih luas. Ya, terus Kedua, apa yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul? Jawabannya adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Nabi dan Rasul. Misalnya, Nabi dan Rasul boleh memiliki kekayaan, tetapi juga bisa tidak memiliki kekayaan. Jaiz tidak mengubah martabat atau kedudukan Nabi dan Rasul. Ketiga, sebutkan sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jawaban: sidik, amanah, tabligh, fatomah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan, hebat ya. Berarti kelompok 2 tadi menyusunnya lebih cepat daripada yang lain. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 3 ya. Tidak ada pertanyaan, tidak membuka pertanyaan. Dibaca sedikit aja. Atau sebelah sana sebagian, sok yang perempuan mau di sana 1 orang sok. Nah ini 2 di dia. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Pertanyaan pertama, apa bedanya Nabi dan Rasul dalam konteks beriman kepada keduanya?
Perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwa setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu, sementara nabi diutus untuk melanjutkan dakwah kepada umatnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 belum ya? Silakan. Sok. Sok, siga nembe deui. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, apa mukjizat Nabi Musa? Yaitu membelah Laut Merah. Nomor 2, bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Cara beriman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dalam hati bahwa mereka adalah utusan Allah, mencintai mereka, mengikuti ajaran dan sunnah mereka, dan menjaga akhlak dan tindakan sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita apresiasi untuk kita semua ya, karena sudah bisa mengerjakan dan bisa presentasi ke depan. Tepuk mantul, 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 mantul. Dari kegiatan kalian sebelum belajar dan setelah belajar, ada perbedaannya tidak? Ada. Apa coba perbedaannya? Apa perbedaannya? Awalnya tidak mengetahui sifat-sifat yang wajib, Ya, jadi tahu seperti Ya. sidik, amanah, tablik, fatona. hebat. Awalnya tidak tahu sifat-sifat, lupa lagi mungkin ya. Sekarang jadi diingatkan kembali. Yang lainnya yang mau merefleksi silahkan. Boleh, silahkan. Menjadi tahu perbedaan tugas Nabi dan Rasul. Menjadi tahu perbedaan tugas Nabi dan Rasul. Yang lainnya juga sama tidak? Sama, hebat ya. Ada lagi, satu orang lagi yang mau merefleksi. Ibu Abi nembe terang ayeuna aya metode anu siga kieu geuning gitu. Ada nggak? Oh nggak ada? Ada? Ini ya? Ina mau? Ada lagi? Serin? Coba? Sudah tidak ada? Oke. Alhamdulillah berarti dengan pembelajaran hari ini kalian ada perubahan yang tadinya lupa. Nah sekarang diingatkan kembali. Alhamdulillah. Kemudian untuk mengetes pengetahuan kalian, Ibu akan share link untuk mengerjakan. Di sini ada untuk belum Ibu share ya? Oke, Ibu share di grup WA. Kalian mengerjakan asesmen di Google Form. Kalau ada temannya yang habis kuotanya, boleh kita bersedekah ya? Boleh. Oke. Ada, sudah Ibu share linknya. Silakan kalian buka linknya, kasih nama. Ini nggak bawa. Kalau nggak bawa nih, boleh pakai HP Ibu. Sakali ewang. Nu Ibu dihurungkan tetringna boleh sok kalau yang mau. Kalau yang nggak ada kuotanya, boleh minta ke teman atau pakai wifi Ibu juga nggak apa-apa. Diisi nama, kelasnya, ini nggak bawa. Bawa? Kayak kuotaan, mau tethering nggak? Nah, nanti sekali ewang ya. Sekali ewang. Oke. Silahkan diisi. Dijawab. Pertanyaannya tidak jauh beda dengan yang barusan kalian kerjakan. Bisa? Ngelag? Oh iya, kenapa ngelag?
Sudah selesai semuanya? Oke, bagaimana barusan mengerjakannya, mudah tidak? Mudah ya, karena tadi sudah kalian mempelajari. Nah, untuk kesimpulannya hari ini, beriman kepada Nabi dan Rasul itu apa tadi? Meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Betul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul apa? Nabi itu diberi wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk disampaikan kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sidik. Kalau sifat mustahilnya, kizib, iya. Balada, ya. Hitman dan baladawi, hebat ya. Sudah tidak terkecoh, berarti sudah tahu barusan urutannya. Kemudian yang terpenting, kita harus apa? Harus bisa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Salah satunya dengan mempelajari kisah-kisah Nabi. Nah, untuk yang nilainya kecil ya, minggu depan akan melaksanakan remedial. Kalau yang untuk nilainya sudah di atas KKM, nilainya 78 ke atas, berarti tidak remedial, tapi nanti ada pengayaan. Akan Ibu kasih materi selanjutnya. Ya, kalau untuk yang remedial berarti diulang. Minggu depan ya, selain kita akan remedial dan pengayaan, juga nanti kita akan mempelajari hikmah dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Alhamdulillah dari awal sampai akhir pembelajaran pada hari ini telah dilaksanakan. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.